Bayangkan kamu terjebak dalam kegelapan total, menjadi tahanan di rumahmu sendiri tanpa harapan untuk bebas. Selama berabad-abad, umat manusia percaya sebuah kebohongan besar, bahwa mata kitalah yang menempakkan sinar laser tak terlihat untuk bisa melihat dunia. Tapi di dalam sel gelap gulita ini, seorang pria bernama Ibnu Al-Haytham melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia mengubah hukuman kurungannya menjadi laboratorium dan menggunakan satu berkas cahaya untuk menulis ulang hukum fisika selamanya. Di balik waktu, jejak itu masih hidup. Susur sejarah, menembus waktu yang terarah, menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban yang megah. Kita mundur ke awal abad ke-11. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, Kairo adalah pusat peradaban dunia. Dan di sana, hiduplah seorang jenius matematika yang sangat percaya diri, atau bisa dibilang agak sombong. Namanya Ibnu Al-Haytham. Suatu hari, dia membuat klaim yang sangat berani. Dia sesumbar bisa mengendalikan banjir sungai Nil yang legendaris itu. Kabar ini sampai ke telinga Khalifah Al-Hakim. Masalahnya, Al-Hakim ini bukan pemimpin biasa. Dia dijuluki Khalifah Gila karena sering mengeksekusi orang hanya karena masalah sepele. Al-Hakim memanggil Ibnu Al-Haytham dan menyuruhnya membuktikan omongannya. Tapi ketika sampai di Sungai Nil Selatan, sang ilmuwan langsung pucat. Proyek bendungan yang dia bayangkan ternyata mustahil dibangun dengan teknologi masa itu. Dia gagal. Dan gagal di depan Khalifah Al-Hakim sama saja dengan menyerahkan leher ke Algojo. Lalu apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya? Dia melakukan hal yang tak terduga. Dia berpura-pura gila. Taktik ini berhasil. Alih-alih dieksekusi, Ibnu Al-Haytham dijatuhi hukuman tahanan rumah. Hartanya disita dan dia dikurung dalam rumahnya sendiri. Gelap, sepi, dan tanpa ujung. Tahun demi tahun berlalu. Bagi orang biasa, kurungan ini adalah akhir segalanya. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Di dalam kamarnya yang gelap, Ibnu Al-Haytham melihat sesuatu yang aneh. Ada satu lubang kecil di penutup jendelanya. Cahaya matahari dari luar masuk menembus lubang itu dan memproyeksikan gambar pemandangan di luar rumah ke dinding kamarnya. Tapi anehnya, gambar itu terbalik. Pernahkah kamu memegang kamera smartphone? Konsep dasar kamera di tanganmu itu sedang terjadi di kamar sang penemu kamera obskura ini. Dia menyadari sesuatu yang akan menghancurkan teori para filsuf Yunani seperti Plato dan Euclid. Dulu, orang-orang percaya teori emisi. Mereka mengira mata kita mengeluarkan sinar untuk menyentuh benda-benda seperti radar. Tapi Ibnu Al-Haytham membuktikan sebaliknya. Menggunakan eksperimen cahaya di ruang gelapnya, dia membuktikan bahwa cahaya bergerak lurus, memantul dari benda, dan masuk ke dalam mata kita. Dialah yang pertama kali merumuskan teori cahaya modern. Tapi itu belum seberapa. Dia tidak hanya berteori, dia membuktikannya dengan matematika murni. Dia membedah anatomi mata dan menghubungkan fisika dengan biologi. Semua eksperimen brilian ini dia lakukan sambil terus berpura-pura gila agar tidak dibunuh oleh pasukan khalifah di luar pintunya. Ketegangan antara kejeniusan dan ancaman kematian ini terus membayangi setiap penemuannya. Selama 10 tahun dalam tahanan, Bapak optik modern ini menulis karya terbesarnya, Kitab Al-Manazih atau buku optik. Buku 7 jilid ini bukan sekedar buku sains biasa. Ini adalah fondasi dari metode ilmiah modern.
dia mengajarkan dunia bahwa hipotesis harus dibuktikan dengan eksperimen yang bisa diulang jauh sebelum ilmuwan barat melakukannya. Pada tahun 1021, Khalifah Al-Hakim meninggal dunia secara misterius. Akhirnya, Ibnu Al-Haytham bebas. Dia tidak lagi harus berpura-pura gila. Ketika kita menatap layar kaca hari ini, saat kita menggunakan teleskop untuk melihat bintang atau sekedar memakai kacamata, kita berhutang budi pada pria ini. Karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan menginspirasi tokoh-tokoh besar Eropa seperti Leonardo da Vinci, Galileo, dan Johannes Kepler. Dari seorang tahanan yang tak berdaya dalam kegelapan, dia menjadi orang yang mengajarkan umat manusia bagaimana caranya melihat cahaya. Di Susur Sejarah, kita akan terus menggali kisah-kisah yang terlupakan. Kalau kamu suka konten sejarah ilmuwan Islam dan sejarah dunia seperti ini, jangan lupa subscribe Susur Sejarah dan klik loncengnya. Tulis di komentar, penemuan kuno apa lagi yang menurut kamu paling mengubah dunia modern kita. Tonton juga video kita tentang misteri runtuhnya Kerajaan Majapahit di layar kaca kamu sekarang. Menembus waktu yang terarah, menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban.